Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan yang ada dalam materi akuntansi manajemen. Kali ini saya akan bahas tentang keputusan penentuan harga jual atau pricing decision. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com untuk memperoleh materi-materi bernilai tambah lainnya yang ada di akuntansi manajemen berupa video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan komprehensif, serta persiapan menghadapi ujian akhir semester. Oke ya, saya mulai. Oke. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang penentuan soal dan pembahasan terkait dengan keputusan penentuan harga jual ya, atau pricing. Ini adalah materi yang ada di mata ajar atau mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, kita mulai. Berikut ini adalah soalnya. PT EKZ memproduksi dan menjual lemari buku Knockdown. Berikut ini adalah informasi tentang kinerja perusahaan di tahun 2018. Nah, jumlah unit yang diproduksi dan dijual, 5.000 unit. Investasi yang ditanamkan oleh perusahaan adalah sebesar 20 miliar. Persentase markup pada biaya penuh atau juga disebut full cost. Ya. Nah, apa tentang full cost Anda bisa dapatkan di video pembelajaran saya lainnya terkait dengan variable costing. Itu 8%. Kemudian tingkat imbal hasil investasi atau juga disebut dengan istilah return on investment atau ROI itu sebesar 12%. Kemudian biaya variabel per unitnya adalah 5 juta rupiah. Oke. Nah, yang diminta adalah pertama, berapakah laba operasi PT EKZ di tahun 2018? Oke, berikutnya berapakah biaya penuh atau full cost per unit? Setelah itu berapakah harga jual per unitnya, dan yang terakhir berapakah persentase markup atas biaya variabel? Ya, jadi ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab secara komprehensif. Oke, yang pertama itu menentukan berapa laba operasi tahun 2018. Nah, dari rumus ROI atau return on investment kita dapatkan ROI itu adalah laba operasi dibagi dengan investasi atau aset yang dikelola perusahaan atau divisi. Laba operasi ini yang akan kita cari. ROI-nya sudah ada data dari soal, 12%. Investasi atau aset yang dikelola juga sudah ada, itu 20M contoh di sini. Maka laba operasi itu sama dengan return on investment kita kalikan dengan investasi atau aset yang dikelola. Nah, itu ROI-nya 12%, sedangkan investasi atau asetnya adalah 20 miliar, maka laba operasinya itu adalah sebesar 2,4 miliar di tahun 2018. Oke, ini laba operasi sudah kita jawab. Berikutnya kita akan menjawab berapakah biaya penuh atau full cost per unit. Nah, untuk mendapatkan full cost per unit ini kita hitung dulu. Pertama adalah di yang sebelumnya kita dapat total laba operasi perusahaan tahun 2018. Nah, sekarang kita cari laba operasi per unit. Nah, laba operasi per unit adalah total laba operasi yang diperoleh di tahun 2018 dibagi dengan jumlah unit yang terjual. Oke, laba operasinya kita dapat dari slide sebelumnya itu adalah 2,4M. Kemudian jumlah unit yang terjual didapat dari soal itu adalah 5.000 unit. Maka laba operasi per unit itu adalah 480.000 per unit. Nah, ini belum selesai ya, karena yang dicari adalah full cost. Ini dapat laba operasi per unit. Berikutnya, laba operasi per unit itu adalah biaya penuh per unit ya, atau full cost per unit dikalikan dengan persentase markup. Nah, biaya penuh laba operasinya kita dapat per unit ya. Laba operasi per unit kita dapat 480.000 per unit. Kemudian persentase markup-nya kita dapat juga 8%. Ini data dari soal. Ya, 480.000 ini perhitungan di slide sebelumnya. Maka biaya penuh per unitnya itu bisa kita range ulang formulanya. Biaya penuh per unitnya itu adalah laba operasi per unit dibagi dengan persentase markup. Ya. Jadi
480.000 dibagi dengan 8%. Maka kita dapat biaya penuhnya itu adalah 6 juta per unit. Nah, ini 6 juta per unit. Nah, full cost ini ya, itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, kalau full cost-nya kita dapat 6 juta per unit, sedangkan fixed cost-nya itu dari soal kita dapat 5 juta per unit, maka fixed cost-nya otomatis adalah 1 juta per unit. Nah, kalau Anda mau tanya berapa total fixed cost-nya, itu berarti 1 juta dikalikan dengan 5.000 unit yang dijual, ya, diproduksi dan dijual. Jadi 5 miliar rupiah. Oke. Berikutnya kita mencari berapakah harga jual per unit di tahun 2018. Nah, harga jual per unit itu sama dengan biaya penuh per unit dikali dengan 1 plus markup. Nah, biaya penuh per unit kita dapat dari slide sebelumnya itu adalah 6 juta dikali dengan markup 1 plus markup-nya. Markup-nya kita tahu dari soal 8%. Jadi kali 1 plus 8%. Maka harga jual per unitnya itu adalah 6.480.000. Nah, kalau kita lihat jadi berarti 6.480.000 per unit. Full cost-nya 6 juta, profit per unitnya 480.000 ya. Oke. Nah, berikutnya kita mencari persentase markup atas biaya variabel. Nah, persentase markup itu adalah laba operasi per unit dibagi dengan biaya variabel per unit. Laba operasi per unit kita dapat dari perhitungan sebelumnya, ini adalah 480.000. Biaya variabel per unit dari soal kita dapat 5 juta per unit. Maka persentase markup-nya adalah 480.000 dibagi dengan 5 juta, itu dapat 9,6%. Oke. Nah, berikutnya ada diminta lagi, itu misalnya jika perusahaan ingin meningkatkan belanja iklannya, pengeluaran iklannya meningkat sebesar 650 juta, dan penjualan dalam unit diharapkan meningkat 10%, berapakah tambahan keuntungan atau kerugian dari rencana ini? Nah, jadi kali ini perusahaan mau nambahin iklan sebanyak 650 juta nih tambahan pengeluaran iklannya, dan berharap penjualan dalam unitnya meningkat 10%. Jadi tadi di awal itu penjualan dalam unit sales-nya itu adalah 5.000 unit. Ya. Nah, kemudian perusahaan ingin mengeluarkan iklan 650 juta, diharapkan penjualan dalam unitnya meningkat 10%. Jadi tambahan penjualan dalam unit itu adalah 5.000 unit dikali dengan 10% ya. Berarti tambahannya adalah 500 unit. Nah, kemudian ditanya apakah kebijakan ini justru dapat meningkatkan tambahan keuntungan atau justru malah menghasilkan kerugian dalam bentuk keuntungan perusahaannya berkurang dengan adanya belanja iklan, tambahan belanja iklan ini. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini adalah dampak kenaikan belanja iklan ya, yang pertama. Nah, kita kenal konsep margin kontribusi itu adalah harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Oke. Nah, harga jual per unit kita dapat dari perhitungan slide-slide sebelumnya itu adalah 6.480.000 per unit. Sedangkan biaya variabelnya dari soal kita dapat adalah 5 juta per unit. Maka margin kontribusi per unitnya itu adalah 1.480.000 per unit. Nah, ini per unitnya. Tadi sebelumnya kita lihat bahwa ada kenaikan 10% dengan bertambahnya belanja iklan dari jumlah unit yang terjual. Jadi ada kenaikan 500 unit yang terjual. Nah, 500 unit ini berapakah total margin kontribusinya? Nah, itu dia. Berapakah total margin kontribusinya? Jadi, total kenaikan margin kontribusi adalah kenaikan unit yang terjual karena ada tambahan pengeluaran untuk beriklan tadi dikalikan dengan margin kontribusi per unit yang sudah kita hitung di slide sebelumnya.
Nah, kenaikan dalam unitnya itu adalah 500 unit, sedangkan margin kontribusinya per unit adalah 1.480.000 per unit. Maka total kenaikan margin kontribusi di sini itu adalah 740 juta. Kita tidak memperhitungkan biaya tetap karena perusahaan ingin meningkatkan pengeluaran beriklan atau tidak, itu tidak mempengaruhi total biaya tetap yang sebesar 5 miliar sebelumnya. Ya, jadi yang kita bandingkan adalah kenaikan margin ini nantinya kita bandingkan dengan biaya iklannya. Jadi tambahan keuntungan terjadi kalau total kenaikan margin kontribusi ya, yang ini itu lebih tinggi daripada tambahan pengeluaran belanja iklannya. Nah, total kenaikan margin kontribusinya tadi kita hitung 740 juta, adapun belanja iklannya itu adalah 650 juta. Maka tambahan pengeluaran untuk beriklan sebesar 650 juta itu menghasilkan kenaikan margin kontribusi 740 juta. Sehingga tambahan keuntungan yang diperoleh itu adalah 90 juta. Nah, keputusannya adalah karena belanja iklan yang naik 650 juta itu menambah keuntungan 90 juta, maka perusahaan dapat meningkatkan belanja iklannya, melaksanakan kegiatan yang diinginkan ini, meningkatkan belanja iklan sebesar 650 juta karena hasilnya adalah keuntungan perusahaan ya itu meningkat 90 juta. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya kali ini terkait dengan soal dan pembahasan terkait dengan penentuan harga jual. Jangan lupa untuk mengunjungi perbitsalemba.com untuk mengetahui koleksi-koleksi buku-buku terbaru yang diterbitkan oleh perbitsalemba.com. Kemudian kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan akuntansi manajemen, video pembelajaran, soal pembahasan lengkapnya, silakan kunjungi e-learning.perbitsalemba.com. Dan kalau Anda ingin membeli buku perbitsalemba.com yang original secara online, silakan kunjungi www.lexikabookstore.com. Oke, terima kasih. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan soal dan pembahasan tentang keputusan penentuan harga jual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.